Salam Rahayu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tosan Aji Indonesia, ketemu lagi dengan Aanjo. Selamat malam, salam sejahtera. Kali ini saya berbagi wawasan dengan para sahabat mengenai salah satu dapuran yang cukup terkenal dan pemilik, sebagaimana video yang sebelumnya, yaitu dapuran Carubuk atau orang menyebutnya Kiai Carubuk, seperti itu nggih. Sebelumnya salam sejahtera dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para penerus budaya Jawa, khususnya untuk generasi muda. Semoga banyak yang tertarik. Yang saya harapkan seperti itu nggih. Oke. Salah satu dapuran yang cukup terkenal dengan nama Carubuk atau Kiai Carubuk atau Cerubuk, kali ini berwawasan mulai dari rangka dan pendok. Ya, ini seperti ini nggih. Ini mengenai pendoknya, sepertinya kayu jati, menggunakan deder gayaman seperti ini nggih. Ada pelungkerannya, terus ringnya lirihan perak, manis sekali. Salam budaya Jawa. Menggunakan ini logo Mataram, Beksan Mataram, namanya logo Beksan Mataram nggih, menika seperti ini. Beksan Mataram, kembang kacang menggunakan pendok belewah nggih. Pendok belewah, kembang kacang, terus berlogo Mega Santara Putra Jananjaya. Ini Mataram awal, sebelum Mataram pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Solo, Kesultanan Hadiningrat. Sebelum logo ini dipakai, sebelum Mataram pecah menjadi dua antara Kesultanan Solo dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dulu Mataram memakai logo seperti ini nggih, untuk berbagi wawasan saja. Oke, untuk semuanya dapurannya. Pertama-tama untuk mensopan santun membuka sebuah keris, kita memakai anggangguh nggih. Seperti ini. Kita pegang dulu, kita menggunakan sopan santun, kita hormati, terus menggunakan ibu jari ya, untuk para pemula, para pemuda, para anak-anakku, para remaja. Kita tekan, set pakai ibu jari, kita dorongnya atasnya nggih, seperti ini. Jangan diduduk kerisnya, jangan. Itu anggangguhnya, itu yang pertama. Oke, salam Rahayu. Dapuran Carubuk seperti ini nih. Pertama-tama mengetahui sebuah dapuran dari sini. Gawir lambe gajah
tidak terlalu panjang sebagaimana lambe gajah sabu kinten, terus lambe gajah sangkelat, setan kober dan lain-lain. Ini seperti semono bungkem gitu, tapi bukan. Juga ringgitannya seperti ini. Ini biasanya 3, 5, tapi ini 2. Ini mungkin karena sepuhnya ya, jadi menghilang satu. Saran saya kalau misalnya menemukan hal-hal seperti ini, dibiarkan saja seperti aslinya, jangan dilengkapi atau digerenda atau dikikir, membuat ringgitannya ada. Jangan, biarkanlah original seperti ini saja. Kalau menemukan panjenengan menemukan sebuah dapuran yang ringgitannya ada yang rusak, sebaiknya ya dibeneri. Adapun kalau misalnya bawahnya patah, jangan dilas atau disambung lem, itu malah lebih bagus. Disambung lem aja, jangan dilas, karena las-lasan akan mempengaruhi berat, bobot, dan bibit sebuah tosan. Jadi jangan memakai las, jangan diamplas, jangan diapain, karena sayang ya. Walaupun lebih bagus tapi udah tidak original lagi. Oke, Kiai Carubuk menghitung luk-lukannya mungkin sudah tahu ya, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya ada lebih setengah, itu jangan dihitung. Kita ambil benjolannya. Jadi kadang-kadang ada yang lebih sekitar setengah jari, lebih 1 jari, itu tidak kita menghitung luk, pakemnya, benjolannya. Tapi untuk orang yang Jawa Timur biasanya dia menghitung luk dari lekukannya, ada juga. Itu pakem juga sama, tapi untuk saya lebih seneng, lebih dominan menghitung dari benjolannya. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada setengah jempol jambaran, ini termasuk jambaran ya. Ada lebihnya, kita hitung 7. Seperti itu nggih. Para pandemen tosan haji pengetahuannya pakemnya seperti itu. Lambarannya tidak dihitung, lebihnya maksudnya lambaran nggih, itu tidak dihitung, tapi menghitungnya benjolan. Itu pakem yang pertama. Gawirannya sudah, lambeganya sudah, ringgitannya sudah. Ini werangan lama, jadi tidak terlalu mencolok. Kalau di werangan barunya mungkin mencolok. Untuk pamornya yang pertama, ini kelihatan yang sangat nampak dulu nggih, ini pedaringan kebak. Seperti ini pedaringan kebak. Sepertinya tengah-tengahnya juga ada tambahan pamor tibannya 1, kurang tahu ya, kurang jelas. Ini seperti gumbolo, satunya tidak ada yang sebelah sini. Sebelah sini tertutup kain, tidak begitu nampak. Ringnya menggunakan perak, timang, dedernya menggunakan deder Solo, sebagaimana pas dengan rangka serta pendoknya. Cuman ini saya juga kurang mengetahui mengenai pendok rangka ini, ciri khas Jawa Tengahan, jongkok. Saya juga agak heran kenapa ya kok jongkok tapi pendoknya pendok Solo, bukan gaya Yogyakarta nih. Ini ciri khas Jawa Tengah, jongkok kan seperti ini. Oke nggih, sahabat Nusantara, salam budaya Jawa, salam tosan haji. Pamornya pamor pedaringan kebak. Ini yang
pamor sudah, dapurannya sudah tangguh. Untuk mengetahui sebuah tangguh Mataram, itu tangguh pertengahan pada kurang lebih abad ke-5 Masehi. Ini Mataram yang kedua, nggih. Itu Mataram yang sudah pecah menjadi dua waktu itu, bukan Mataram pertama. Jadi langsung saja saya berani memastikan bahwa Keris Sepuh ini memiliki tangguhan kurang lebih abad ke-4 dan ke-5. Seperti itu ya. Kalau misalnya di laborat menggunakan karbon, skala karbon di laborat akan menunjukkan abad, dimana tempaannya itu jelas menggunakan skala karbon kalau di laboratorium. Akan tapi kalau misalnya menggunakan pakem, ini ciri-ciri Mataram. Pertama itu yang jelas heluk, itu yang pertama. Yang keduanya besinya besi pipih serta lambaran. Kita senggol ya. Yang pertama ini tidak halus, agak halus. Tapi kalau Demak biasanya kasar sekali. Majapahit lebih kasar. Semakin kasar geretannya, berarti itu ciri khas menggunakan itu keris-keris sepuh, lebih sepuh. Semakin sepuh itu keris, nih bisa kita rasakan geretannya itu semakin kasar. Itu yang kedua. Ini kalau kita rasakan seperti ini, nggih. Ini yang mudah tanpa pengetahuan ilmu tayuh. Ini seperti ini, gret. Ini agak halus. Untuk paku buanan itu lebih halus lagi, tapi gret-gretnya ada. Lebih jelas lagi kalau misalnya kita ke baju akan menyantel. Nah kan? Nah, gret. Nah, ini salah satu juga ciri khas dapuran sepuh. Kalau kemardikan itu tidak ada, mulus dia. Itu kalau kulis kamardikan, nggih. Itu yang cara-cara mudah tanpa ngelmu tayuh. Tentu saja kalau lebih tepatnya ya kita menggunakan pengetahuan tayuh. Tapi kan itu terlalu sulit ya kita jabarkan, menggunakan yang ringan-ringan saja kali ini. Oke, tangguhnya sudah. Karena apa? Ya, sebuah keris filosofinya yang pertama adalah mengenai pamor, mengenai dapur. Yang ketiga tangguh. Kalau yang keempat itu sulit dijelaskan, yaitu penayuhan. Itu bersifat pribadi, karena udah berbicara penayuhan itu mengenai metafisika sebuah kodam. Itu penjelasannya agak sulit secara metafisika. Ngaten nggih, sahabat Nusantara. Carubuk. Oke, nggih, luk-lukannya sudah. Yang penting berbagi wawasan mengenai carubuk. Ini seperti ini. Carubuk atau Kiai Carubuk. Nah, ini Jawa. Kalau Jawa Timur ini carubuknya carubuk Jawa ya, Jawa Tengahan. Nah, di lain kesempatan nanti ada carubuk Jawa Timuran, Madura, Bali juga ada. Ini akan terlihat di sebelah sininya. Kalau ini agak miring ke ini ya, ke bawah. Kalau dari Bali ini lurus seperti ini ya. Antara gunjonya seperti ini, dia akan tegak lurus. Itu dari Bali. Kalau dari Jawa Timur agak naik ke atas. Kalau yang ini ciri khas dari Jawa Tengahan. Ngaten. Jadi lama-lama kalau pandemen semakin tahu, semakin banyak belajar, akan hafal sebuah filosofi keris.
Ini dari Carubuk Jawa Tengahan. Kalau Jawa Timuran agak lain, Bali juga lain. Ini kalau Jawa Tengah agak mencorok ke bawah. Kalau dari Jawa Timur agak lurus, kalau Bali tegak lurus. Bali itu lebih besar-besar seperti Majapahitan. Biasanya carubuknya, oh iya, carubuk ada yang lurus juga ya. Carubuk juga ada yang lurus, ada yang menggunakan look. Nanti sehabis ini entah kapan, besok lusa, nanti saya akan tunjukkan carubuk yang berbentuk lurus juga ada, tapi sangat jarang. Tapi yang umum carubuk menggunakan look. Kalau carubuk Majapahitan biasanya lurus. Ini carubuk Demak dengan carubuk Mataram hampir sama. Oke, tangguhannya udah tangguhan Mataram. Untuk misalnya kalau orang masih kurang yakin, kita membawa ke laboratorium mungkin mengongkosi petugasnya itu ya kurang lebih, kalau dulu zaman dulu 25.000, kalau sekarang mungkin 100 ya, 100.000 kita bisa memeriksa kadar karbon tempaan. Itu nanti kita lebih tepat tahun berapa, zaman apa, abad keberapa, umur sebuah tangguhan itu lebih tepat. Cuman kalau kita sudah lama-lama ahli, sudah sering mengetahui, sering belajar, sudah ngopinya kemana-mana, dengan cara memegang, dengan cara melihat pamor, dengan cara kita mengamati, kita tahu tangguhannya apa. Oke sahabat, lama-lama pun siapapun kalau sering memegang, sering menghafalkan, ya akan tahu. Ini seiring berjalannya waktu kita belajar. Mungkin hanya sebatas itu mengenai dapuran carubuk. Mengenai pamornya, sampelnya seperti ini, pedaringan kebak. Terus apalagi tangguhannya sudah yoni. Oke. Untuk masalah isoteri yoni, metafisika saya tidak bisa berbicara banyak karena saya bukan dukun, Mungkin kalau saya ahli metafisika, ahli perdukunan, saya akan mengupas pembicaraan masalah sebuah hodam. Tapi kali ini saya mengambil sampel bicara masalah pakem saja, yang umum-umum saja. Itu yang pertama. Untuk yoni isoterinya, pedaringan kebak berionikan, namanya pedaringan. Pedaringan itu tempat beras, kebak itu penuh. Dalam arti filosofi ya, segala apa yang kita inginkan, rizki, urusan itu diperlancar. Jadi para pembuat empu ini menginginkan apa yang siapapun yang memegang keris ini, mudah-mudahan dengan harapan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan itu lancar, penuh harapannya itu bisa tersampaikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini termasuk dapur pemilih. Dapurnya dapur pemilih, itu yang pertama. Yang keduanya, pamornya pamor umum, pamornya tidak memilih. Karena apa? Saya bicara pamor yang memilih juga ada, seperti pamor buntel mayit, belarak sineret, melati rinonce, kembar mayang, itu termasuk pamor yang pemilih. Jadi yang perlu diketahui ya sahabat Tosan, ada pamor yang pemilih, ada dapuran yang pemilih. Ini termasuk golongan dapur pemilih, tapi tanpa nontrah, tapi pemilih. Jadi kadang-kadang orang kan ada yang memaksakan kehendak, orang ini memiliki keris tapi kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana video yang sebelumnya, sebenarnya bisa ditanggulangi apabila kita ingin menaklukkan sebuah yoni isoteri, itu kita menayuhnya, itu memang wajib. Paling enggak silakan inbox aja lah,
Karena kalau saya membicarakan sebuah tayuhan, cara menayuh, saya takutnya itu adalah ilmu ranah supranatural ya. Sedangkan channel saya menghindari berbicara masalah supranatural metafisika. Itu ranah-ranah Mbah Dukun. Saya terus terang saja nyuwun sewu, saya kurang begitu sreg membicarakan masalah yang tidak kelihatan. Jadi saya bicara yang kelihatan saja. Ngoten niku nggih. Mungkin sudah cukup apa ya? Pamor tangguh sudah, pamor sudah, dapuran sudah, deder sudah, ringnya sudah, pendok dan rangka sudah, berarti sudah semuanya ya. Berbagi wawasan mengenai sampel carubuk. Oke, sahabat Nusantara, mungkin di lain kesempatan kita berbagi wawasan lagi dengan dapuran keris yang lain. Dapuran naga siluman, dapuran naga sasra sudah, yang belum aja ke Bolajer di lain waktu dan kesempatan. Oh iya, kalau misalnya seorang pemula lebih baik saya sarankan memegang piagam dapur brojol ke Bolajer yang netral-netral saja karena aman. Karena bagaimanapun namanya barang sepuh itu ada hal yang tidak kelihatannya, itu pasti nggih, itu pasti. Kalau kita mengenai suatu hal, otomatis kita harus mengetahui dulu lah, jangan asal seneng. Oke, kali ini dapuran carubuk. Salam Rahayu Nusantara. Salam Tosan Haji, salam budaya. Sebelumnya apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, kurang sreg, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya membagikan wawasan kepada para penerus budaya Jawa, terutama anak-anak muda, generasi anak-anak saya. Mudahan tertarik. Besar harapan saya banyak yang senang, tertarik seperti itu nggih. Karena orang jatuh cinta itu pandangan pertama ya. Saya yakin orang seneng itu kan harus tertarik dulu. Kalau tertarik terus mengenal, akan jatuh cinta. Tentu saja kalau udah mengetahui keindahannya, nilai esoterinya, yoninya, sejarahnya, asal usulnya, orang itu akan jatuh cinta lebih. Itu yang saya harapkan, tidak semena-mena hal yang lain. Channel saya menitik beratkan untuk kemajuan budaya Jawa, khususnya Tosan Haji dan yang lain-lain. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Anjo, terima kasih. Subscribe, like, and share-nya.